nama saya Amanda Fitria Bahar dari kelas PBD 2022 dengan NIM 122. Saya di sini akan menjelaskan ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu konsep dasar Pancasila yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ideologi dianggap sebagai perangkap prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arahan dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan suatu bangsa dan negara. Lemhanas 1995. Yang kedua yaitu menurut Syariati 1982 146, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas nasional tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Yang terakhir yaitu dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan, yang dikutip oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 1191. Sedangkan menurut Thomson 1984 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. Yang kedua yaitu memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Yang terakhir yaitu menurut orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi etika, erotika yang dikutip oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 pada 192. Ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagaskan oleh The Founding Father. Setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia, yang dikutip oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 pada 200. Yang kedua yaitu ideologi Pancasila mendasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia merupakan Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang dikutip oleh Aziz 2009 dalam Tim Pendidikan UNESA 2014 pada 1199. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia, yang dikutip oleh Frans Magnus Suzono pada 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke depan sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai
pengalaman Pancasila yang dikutip oleh Tim Pendidikan Pancasila Unesha 2014 pada 205. Ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada onologis bahwa manusia pada hakikat adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengajarkan kebahagiaan hidup dan dicapai dengan bebas, yang dikutip oleh Tim Pendidikan Pancasila. Ideologi komunisme. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpul relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukannya individualisme. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suatu hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja, yang dikutip oleh Tim Pendidikan Pancasila Unesha pada tahun 2014 pada 197 hingga 198. Ideologi kausalitas. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dan kebenarannya negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia, yang dikutip oleh Tim Pendidikan Pancasila Unesha pada tahun 2014 pada 199. Dari yang saya paparkan dapat disimpulkan yaitu ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dengan dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia serta
dijadikannya pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia.